Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian dengan saya, Trisya Agustina. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Dramaga. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu kegiatan diklat yang telah saya lalui, yaitu kegiatan diklat guru belajar seri AKM. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengikuti kegiatan diklat guru belajar seri AKM ini. Yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke link SIM PKB. Untuk mempermudahnya, Bapak Ibu silakan mencari di Google dengan menggunakan kata bantuan yaitu SIM PKB login. Ketika kita sudah menginput SIM PKB login ini, Bapak Ibu akan muncul paspor GTK. Silakan mengklik paspor GTK ini, lalu dia akan terbuka, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita akan login ke SIM PKB. Silakan Bapak Ibu masukkan nomor UKG Bapak Ibu di sini, yang ada nomor sekian, kemudian diakhiri dengan @guruku.id beserta passwordnya. Nah, setelah itu silakan klik tanda masuk, ya, klik tanda masuk, atau bisa juga seperti ini, ya. Alternatif tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, tetap dimasukkan username Bapak Ibu, nomor sekian @guruku.id dengan kata sandinya, lalu klik masuk. Langkah berikutnya, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam SIM PKB atau paspor GTK belajar kemdikbud.go.id, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, ya. Di antaranya, nah ini ada beberapa portal, ya. Di antaranya Bapak Ibu bisa melihat di sini ada SIM PKB, kemudian ada informasi mengenai PPG, ada informasi tentang guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, dan sekolah penggerak. Nah, kita akan mengikuti yang guru belajar. Silakan klik tanda masuk di sini. Setelah itu Bapak Ibu, setelah mengklik tanda masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa diklat yang bisa kita ikuti, ya. Di antaranya adalah diklat masa pandemi COVID-19, lalu ada diklat PKH, pendidikan keterampilan hidup, lalu ada pendidikan inklusif, tapi di sini belum terbuka, ya Bapak Ibu, dan ada asesmen kompetensi minimum. Silahkan klik selengkapnya. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini adalah tampilannya. Setelah kita mengklik selengkapnya, akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, ini ada kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikuti di sini. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA atau SMK. Nah, ini ada beberapa seri sebenarnya, ada beberapa gelombang, ada 11, ya. Saya mengikuti gelombang pertama. Lalu kita bisa klik daftar di sini, ya. Kita klik daftar. Nah, setelah kita berhasil mendaftar, setelah kita menjadi terdaftar sebagai peserta diklat, maka ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah tahapan orientasi, ada tahapan bimtek, dan pengimbasan. Yang wajib Bapak Ibu ikuti adalah orientasi yang pertama, ya, dan bimtek. Untuk orientasi ini di sini dijelaskan bagaimana tujuannya, ya. Tujuan kita mengikuti program ini, latar belakangnya seperti apa. Nah, setelah orientasi ini kita ikuti, nah Bapak Ibu di sini ada keterangan in progress. Kalau misalnya kita sudah selesai, maka di bagian bawah itu akan terlihat menyelesaikan. Ya, Bapak Ibu silakan klik tanda menyelesaikan. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan beberapa tahap, satu dari beberapa tahapan.
Nah, kalau kita lihat, nah setelah selesai itu kita akan mendapatkan informasi bahwa di sini terlihat ada 46 tahapan Bapak Ibu. Nah, ini ada 46 steps. Nah, di sini ada beberapa tahapannya. Ketika sudah selesai orientasi, maka kita akan masuk ke ini yang ada BIMTEK ya. Ada orientasi guru belajar seri assessment, ada 3 topik, ada 3 tahapan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke program BIMTEK-nya sendiri. Nah, sebelum masuk, kita lihat di sini saya sempat merekam untuk tahapan yang kelima itu ada asesmen pra-program ini ya Bapak Ibu. Nah, asesmen pra-program ini berupa kuis ya, Bapak Ibu diberikan kalau tidak salah 10 pertanyaan. Nah, nanti setelah menjawab akan tertulis di sini, akan ada hasilnya, ada berapa soal yang terjawab benar ya. Anda sudah mencapai berapa persen. Kalau misalnya sudah terjawab benar semuanya, maka Anda akan mendapatkan hasil 100%. Nah, kemudian ketika sudah selesai, maka kita akan klik untuk melanjutkan ke berikutnya, yaitu konsep asesmen nasional. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat pada BIMTEK sendiri itu ada konsep asesmen nasional, ada teknis pelaksanaannya, ada butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan. Pada program yang ada 5 ini, di setiap akhir programnya ada kuis, ada penugasan, dan setiap tahapannya harus kita ikuti dan itu akan tercatat. Seperti yang ini nih Bapak Ibu nih terlihat ya, ini in progress gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai membacanya, maka kita klik tanda selesai membaca. Lalu dilanjutkan lagi, diakhiri dengan kuis, lalu masuk lagi ke tahapan yang berikutnya, kuis lagi, hingga akhirnya akan diakhiri dengan, nah ini yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa ada salah satu contoh kuisnya, yaitu kuis konsep asesmen nasional tuh ya. Nah, nanti ada beberapa soal, lalu akan langsung terdata berapa soal yang Bapak Ibu menjawab benar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tahapannya, ada pengantar, tujuan, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, evaluasi, dan diakhiri dengan kuis ini. Dan setelah kita selesai kuis, kalau kita klik untuk melanjutkan, maka akan ada perayaan belajar dan refleksi topik 1. Begitu selanjutnya. Setelah seluruh tahapan 5 topik tersebut sudah kita lalui, maka kita akan mendapatkan lencana. Sebenarnya di setiap tahapan kita mendapatkan 1 lencana. Kalau tadi untuk yang kategori pertama ya, topik pertama, maka saya mendapatkan, nah ini Bapak Ibu ya, ini topik 1 lencana pertama. Lalu ketika kita selesai topik 2, maka kita akan mendapatkan lencana lagi, dan seterusnya sampai 5 topik, hingga akhirnya kita akan melaksanakan kuis refleksi topik 5 dan kuis dari keseluruhannya. Di sini untuk tampilan saya ini, saya sudah menyelesaikan 41 dari 45 topik. Tuh. Setelah seluruh tahapan sudah berhasil kita lalui, maka akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, sudah diselesaikan 100%. Ya, nah di sini juga tertulis 100% selesai, completed ya. Seperti itu Bapak Ibu. Maka kalau kita sudah selesai, sudah 100%, kita akan mendapatkan sertifikat dengan syarat. Nah, dengan syarat kita harus lulus dulu. Lulusnya, persyaratan lulusnya adalah ketika peserta mendapatkan nilai minimal 70.
Kalau di bawah 70, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti tahapan yang selanjutnya, gitu, mengikuti diklat tahap selanjutnya, mengulang kembali. Jadi peserta akan dinyatakan lulus jika memang sudah mendapatkan nilai minimal 70. Kemudian peserta akan mendapatkan sertifikat kegiatan, bisa kita buka di sini. Maka dengan demikian kita sudah langsung mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus menyerahkan. Nah, tahapan yang ketiga, menyelesaikan yang ketiga yaitu tahap pengimbasan. Kalau tadi kita sudah mengikuti orientasi, sudah mengikuti BIMTEK-nya sendiri, lalu berikutnya kita harus menyelesaikan pengimbasan AKM. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan saat ini, adalah salah satu bentuk dari pengimbasan AKM yang akan saya masukkan ke bagian pengimbasan AKM ini. Demikian Bapak Ibu, tahapan-tahapan untuk mengikuti kegiatan diklat AKM ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.